Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda an-dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Summa ila sahibu syarha Imam Ibrahim Ad-Dasuki rahimahullah wa ghafar lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman binafsihi. Ini pakainya nakid ini. Qiyamu binafsi lawannya la qiyamu binafsi. Pakainya nakid. Bi ayyakuna sifatan yaqumu bi mahallin aw yahtaja ila mukhassisin. Mustahil Allah tidak berdiri pada dirinya sendiri. Maknanya semacam ngomong mustahil Allah itu butuh pada yang lain, yaitu dengan keadaan dirinya berubah sifat yang ada pada suatu zat atau dirinya membutuhkan pencipta. Jadi apabila tidak qiyamu binafsi, maka keadaannya akan terjadi apa? Bisa jadi dirinya sifat, bisa jadi dirinya butuh pada pencipta, dan dua keadaan itu mustahil bagi Allah. Qad arafta, kalian sudah tahu, fima sabaq, atas apa yang telah lalu, makna qiyami ta'ala binafsih, tentang maknanya sifat qiyamuhu binafsih yang telah kita bicarakan. Wa annahu ibaratun an istighnaihi ta'ala anil mahallin wal mukhassis. Maka qiyamu binafsi itu adalah sifat bangsa ibarah yang maknanya menunjukkan bahwa Allah maha kaya. Allah tidak butuh kepada yang lain. Jadi berdiri sendiri jangan dianggap berdiri begini maksudnya. Karena berdiri sendiri tegak lurus begitu, enggak. Oh, Allah itu mustahil tidak berdiri sendiri ngeletak. Ya enggak, maksudnya
Qiyamu binafsih yang menjadi sifat Allah maknanya maha kaya. Allah itu tidak butuh kepada segala sesuatu. Tapi yang mau kita masukkan dalam pembicaraan di sini ini dua macam saja. Artinya yang menunjukkan Allah maha kaya, yang mestinya diambil itu 5 perkara, tapi dalam qiyamu binafsih hanya dibicarakan 2, yaitu tidak butuhnya Allah itu kepada zat yang lain dan tidak butuhnya Allah kepada pencipta. Maka dalam kitab-kitab terjemah itu kayak dalam kitab Sirajuddin Abbas, dalam kitab-kitab tauhid rata-rata mengartikan la yahtaju ila mahallin, tidak butuh kepada tempat, artinya tidak butuh kepada satu tempat tertentu. Mahal di situ artinya bukan tempat, mahal di situ artinya zat. Makanya orang kadang terjemahin itu nggak ngaji dulu masalahnya. Tapi ya nggak sesuai maksudnya, karena pembahasan Allah tidak butuh tempat sudah dibahas di mana? Di mukhalafah lil hawadits. Sehingga di qiyamu binafsih ya jangan dibahas lagi. Di qiyamu binafsih membahas makna yang lain. Jadi tidak butuh kepada mahal, maknanya nggak butuh kepada zat yang lain. Lah yang butuh kepada zat siapa? Sifat. Jadi mau bicara Allah itu bukan sifat, gitu loh. Dan mau bicara Allah itu bukan perkara yang baru, yang butuh diciptakan. Ai laisa wa ta'ala ma'nan minal ma'ani. Maksudnya Allah itu bukan sesuatu yang bukan zat. Ai asya illati laisat bidawatin, yaitu sesuatu yang tidak termasuk dengan zat sehingga dia butuh kepada zat. Fa yahtaju ila mahallin ay zawatin yaqumu biha. Mahal itu artinya alias zat yang menjadi posisi keberadaan si sifat. Jadi jangan ngomong zat itu tempatnya sifat, bukan. Zat itu bukan tempatnya sifat. Tempat yang kita maksud ini adalah ruang. Yang membutuhkan tempat itu maknanya butuh sebuah ruang. Adapun sifat dia nggak butuh kepada ruang, tapi butuhnya kepada zat yang punya ruang. Yang butuh ruang siapa? Zat. Nah, kalau sifat butuhnya apa? Butuhnya zat yang punya ruang. Itu sifatnya hawadits. Kalau sifat butuh ruang jadinya zat, bukan jadi sifat. Kalau ada sifat menempati ruang jadinya zat, bukan sifat. Sifat itu enggak menempati ruang, tapi sifat itu berdiri pada zat yang punya ruang. Itu zatnya apa? Sifatnya hawadits. Makanya kalau sifat hawadits seperti putih, kuning dan yang lain-lainnya tidak mungkin bisa berdiri pada zatnya Allah. Kenapa? Kenapa? Karena zatnya Allah tidak butuh kepada ruang, sedangkan sifatnya hawadits butuhnya kepada zat yang punya ruang. Hingga nggak mungkin sifatnya hawadits berdiri pada zatnya Allah, nggak mungkin. Sebaliknya sifatnya Allah berdiri pada zatnya hawadits, ya nggak mungkin. Karena sifatnya Allah berdiri pada zat yang nggak butuh kepada ruang. Jadi punya keadaan yang berbeda. Jadi harus dipahami nih.
Mustahil Allah itu butuh kepada zat. Kalau butuh kepada zat berarti dia bukan zat, berarti dia adalah sifat. Mustahil kalau Allah itu berupa sifat. Ini pemahaman yang banyak dari orang-orang di luar agama Islam. Selain orang yang beragama Islam, mereka menganggap Tuhan itu sifat. Kenapa? Karena Tuhan itu bisa berada di mana saja. Tuhan itu bisa berdiri di mana saja. Seperti orang Kristen menganggap Tuhan itu bisa berdiri pada Bapa, bisa pada Roh Kudus, bisa pada Anak, ntar bisa pada Maryam, ntar bisa pada nempel kemana-mana maksudnya. Kalau pengen di sini nempel ke sini, pengen di sini nempel ke sini. Jadi kadang mereka mensifati Tuhan itu sebagai sifat atau oknum. Makanya kata mereka Trinitas itu oknum ketuhanan, gitu loh. Bapak ya Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Nabi Isa Tuhan. Berarti ini punya beberapa keadaan Tuhan, maka disebut namanya oknum. Kayak gambarannya polisi, polisi itu oknum. Jenderalnya polisi, mayornya polisi, kopralnya polisi, namanya oknum. Terdiri dari isinya polisi semua. Nah, kita nggak boleh mengimani Tuhan begitu. Di luar Islam begitu rata-rata. Orang Arab ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, Manat, semuanya oknum-oknum ketuhanan. Ini ada Tuhan yang ngurusin air, Tuhan yang ngurusin api, Tuhan yang ngurusin tanah, Tuhan ngurusin kesehatan, Tuhan ngurusin hamil, Tuhan ngurusin punya bagian masing-masing. Ada subnya. Sama kayak pemahaman orang India ya begitu. Ada Tuhan penguasa ini, penguasa ini. Orang Cina ya begitu. Ada elemen api, ada dewanya sendiri, ada air sendiri, ada orang-orang Yunani ya begitu sama. Artinya mereka menganggap Tuhan sebagai sifat yang bisa berada pada zat-zat yang lain. Kita nggak boleh begitu. Zatnya Allah itu ya berdiri pada zatnya sendiri, tidak berdiri pada zat yang lainnya, dan nggak ada zat lain yang bersifat Tuhan, nggak ada. Yang bersifat Tuhan ya hanya zatnya sendiri. Ini yang kita imani bahwa Allah itu qiyamuhu binafsi, mustahil tidak berdiri sendiri. Kalau tidak berdiri sendiri berarti berdiri bersama yang lain, gitu loh. Kalau berdiri bersama yang lain berarti dia namanya sifat. Walaisa jalla wa azza aidan bijaizil adam. Maka mustahil pula Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Tuhan itu boleh saja tiada. Fayakhtaju ila mukhassisin, maka dia akan menjadikan dirinya butuh kepada pencipta. Ai fa'ilin alladhi yukhassasu kullu jaizin bi ba'di ma jaza alaih. Sebagaimana butuh kepada pencipta, yang mana pencipta itu mengkhususkan kepada tiap-tiap perkara yang jaiz sebagian dari perkara yang boleh terjadi pada dirinya, perkara jaiz. Kita ini berdiri sendiri enggak? Kita ini berdiri sendiri enggak? Berarti kita sifat.
Kita ini berdiri sendiri enggak? Berdiri kenapa? Karena kita ini zat. Ya kan? Kalau zat pasti berdiri sendiri semua zat, mau zat yang qadim, mau zat yang baru, pasti berdiri sendiri. Enggak ada zat berdiri pada yang lain, nggak ada. Yang berdiri pada yang lain namanya apa? Sifat. Kalau zat maka dia pasti berdiri. Nah, kita ini zat bukan sifat, maka kita juga berdiri sendiri. Nah, untuk membedakan zat kita yang berdiri sendiri dan zatnya Allah yang berdiri sendiri, maka untuk pembahasan qiyamu binafsih, musannif memasukkan dua makna. Allah itu berdiri sendiri plus, ini ada plusnya, plus ditambah tidak butuh pada yang mencipta. Maka disimpulkan apa? Kaya mutlak. Nah, kesimpulannya kaya secara mutlak, artinya tidak butuh zat yang lain dan tidak butuh yang menciptakan. Ini ditafsiri dengan dua penafsiran. Namanya disimpulkan Allah kaya secara mutlak atau tidak butuhnya itu menyeluruh, tidak butuh pada segala sesuatu, artinya tidak butuh secara mutlak. Kita qiyamu binafsih, kita berdiri sendiri, maka disebut nggak butuh sama yang lain, tapi butuh diciptakan. Maka kita tidak menduduki posisi kaya secara mutlak, tapi kayanya sebagian saja, bukan kaya secara mutlak. Yang kaya mutlak hanya Allah. Maka selainnya Allah, apabila dia zat, maka dia berdiri sendiri, tapi dia butuh diciptakan. Kenapa? Karena zatnya pernah tiada. Ya, zatnya pernah tiada. Maka kalau zatnya pernah tiada, agar zatnya itu ada, dia butuh diciptakan. Beda dengan zatnya Allah. Zatnya Allah berdiri sendiri dan tidak pernah tiada, tidak butuh diciptakan. Maka yang kedua dikatakan di sini, mustahil zatnya Allah itu pernah tiada atau bijaizil adam, boleh mengalami tiada. Kalau zatnya Allah boleh mengalami tiada, berarti sama dengan zatnya hawadis. Berarti Allah tidak kaya secara mutlak. Adapun kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang kaya secara mutlak, tidak butuh kepada yang menciptakan dirinya dan tidak butuh kepada zat yang lain. Maka ini tafsiran yang kedua. Walaisa jalla wa azza aidan bijaizil adam fayahtaju ila mukhassisin. Jadi ditafsirkan dengan dua penafsiran ini sengaja agar membedakan dengan zatnya kita, gitu loh. Jangan ngomong kita berdiri sendiri enggak, berarti kita apa namanya? Sifat. Kalau enggak berdiri sendiri namanya sifat. Nah, kalau gambar begini, kita itu kaya enggak? Kita itu zat bukan? Ya zat, ya kaya, tapi bukan mutlak.
Kenapa? Karena walaupun zat, tapi zat kita masih punya kebutuhan. Butuh apa zat itu? Butuh diciptakan. Karena zatnya pernah mengalami tiada, terus jadi ada. Maka zatnya zat yang butuh diciptakan. Lah kalau bicara keadaan zatnya sama enggak dengan keadaan zatnya Allah? Sudah diomong di mukhalafah itu. Zatnya bukan jirim, zatnya bukan menempat di atas, bukan di bawah, bukan gede, bukan kecil. Sudah dibahas di mana? Di mukhalafah lil hawadits. Zatnya tidak terkena waktu, enggak terkena arah, enggak terkena. Beda dengan zatnya hawadits. Lah, di sini membedakannya jangan isinya sama dengan yang dibahas di mukhalafah dong. Harus kita bedakan pembahasan di qiyamuhu binafsi. Artinya dalam posisi sebagai zat, mau jirim mau itu bukan jirim, yang namanya zat berdiri sendiri. Lah terus bedanya zat kita dengan zatnya Allah apa? Ya enggak cerita tempat lagi. Kalau cerita tempat lagi balik lagi ke mukhalafah kalau begitu. Oh, bedanya zat kita dengan zat Allah, zat kita butuh diciptakan. Zatnya Allah tidak butuh diciptakan. Maka keadaan zatnya Allah disebut namanya ghaniyul mutlaq. Wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Maknanya fakir di situ masih membutuhkan sesuatu. Apa yang kita butuhkan? Kita butuh diciptakan oleh Allah, ditolong oleh Allah, disejahterakan oleh Allah dan yang lainnya. Jadi ini yang harus dipahami dari maknanya, mustahil Allah tidak berdiri sendiri. Jadi bukan berarti mustahil Allah tidak berdiri sendiri, maknanya bahwa Allah itu bergantung kepada yang lain. Yang bergantung kepada yang lain ada dua penafsiran. Sifat bergantung kepada zat, dan wujudnya hawadits bergantung kepada pencipta. Maka keduanya ini mustahil terjadi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai fa'ilin atau fa'il alladhi yukhassisu kullu jaiz, yukhassisu kulla jaizin bi ba'dhi ma jaza alaih. Pencipta itu yang bagaimana? Pencipta itu yang menentukan keadaan atau sifat-sifat yang terjadi pada perkara yang diciptakan. Maka segala sifat-sifat yang terjadi pada kita, maka sifat itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal huwa jalla wa azza wajibul qidam. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib, zat yang bersifatan qidam. Artinya zatnya tidak butuh pada zat yang lain, dan zatnya tidak pernah tiada atau tidak berawal. Terus wal baqa, dan zatnya juga baqa. Kalau sudah qidam ya pasti baqa gandengannya, enggak ada barang qidam kok boleh adam, enggak ada. Kalau qidam pasti baqa. La yaqbalu dzatuhul aliyatu, maka tidak terjadi pada zatnya Allah yang maha mulia, wala sifatuhu, dan pada sifat-sifat Allah yang mulia, rafi'atun la adama aslan, yang mana sifatnya itu bisa menerima ketiadaan.
ini tidak ada sifatnya Allah satu pun nggak ada yang mengalami perubahan menjadi tiada, nggak ada. Sifat Allah semuanya qidam, sifat Allah semuanya baqo, langgeng, nggak ada satupun sifat Allah yang sifat itu menjadi boleh saja mengalami ketiadaan. Itu akan jadi namanya sifatnya hawadis kalau begitu. Makanya di mukhalafah kita sudah bahas apa? Sifatnya Allah tidak mengalami Kenapa? Sifat yang mengalami perubahan berarti sifat itu bisa ada, bisa. Contohnya apa? Contohnya apa sifat yang bisa tiada, bisa ada? Contohnya apa? Gerak, diam. Ini sifat yang bisa mengalami tiada, sifat yang bisa berubah. Maka mustahil sifat-sifat Allah itu keadaannya seperti keadaan sifatnya hawadis yang bisa saja mengalami ketiadaan. Kalau sifat Allah seperti sifat hawadis, maka sifat Allah baru. Kalau sifatnya baru, zatnya ya baru, karena keduanya itu lazim, keduanya tidak saling mendahului, keduanya tidak bisa dipisahkan. Kalau sifatnya qadim, zatnya pasti qadim. Kalau sifatnya baru, zatnya pasti baru. Jangan seperti anggapannya orang-orang filsafat yang mengatakan boleh saja zatnya baru, sifatnya qadim. Atau boleh juga sifatnya baru, zatnya qadim. Ini enggak nyambung kalau begitu. Karena keduanya zat dan sifat itu sifat keadaan yang lazim, yang tidak bisa saling mendahului dan tidak bisa terpisah antara zat dan sifat. Kalau mau ya dua-duanya hilang sekalian. Enggak bisa cuma hilang salah satunya, enggak bisa. Fahuwa al-munfaridu bil ghaniyil mutlaq. Nah, ini kan di sini. Maka kesimpulannya Allah lah zat yang esa, yang keadaannya ghaniyil mutlaq, yaitu zat yang ghani, yang kaya secara mutlak. Tidak ada zat yang ghani mutlak selain Allah, enggak ada. Karena selain Allah walaupun disebut zat, tapi zatnya baru, zatnya diciptakan, zatnya bergantung atau butuh pada yang lain. Maka enggak ada zat yang lain, enggak ada yang mutlak, enggak ada. Makanya enggak ada Allah itu punya anak, Allah punya istri, Allah punya keluarga. Oh, tetap kan yang menciptakan Allah, Beb, itu cuma sebagai kawan-kawannya saja. Terus yang lainnya kidam juga, ya kidam juga. Bagaimana kidam kok rentengan begitu? Kalau kidam itu ada dua perkara yang kidam, akan ditanyalah duluan mana ini munculnya. Oh bareng, mana ada kidam kok bareng-bareng. Jadi akal itu enggak terima kalau ada zat lain yang persifatan kidam, enggak terima. Akalnya terima kidam itu hanya boleh satu, enggak boleh kidam itu yang lain. Mutlak, kaya mutlak harus satu, enggak boleh yang lain, enggak boleh. Kenapa? Karena yang namanya mutlak, kaya mutlak, yang lainnya semua harus butuh pada dia. Iya dong.
Kalau ada yang lain berarti ada yang nggak butuh sama. Ini nggak mutlak namanya. Maka Tuhan itu dikatakan zat yang nggak butuh kepada yang lain secara mutlak dan semuanya mutlak butuhnya hanya kepada Allah. Kalau ada, oh ada nih anaknya Tuhan, Tuhan juga butuh nggak sama Allah? Nggak butuh. Oh, berarti ada zat lain yang nggak butuh. Berarti dia nggak mutlak sebagai makna ketuhanan. Maka ini mustahil. Jadi kita harus mengimani yang qadim, yang azali, yang ghaniyul mutlak itu wajib wahdahu tabaraka wa ta'ala, wajib esa, dan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lainnya. Maka disinilah kita memahami maknanya mustahil Allah itu tidak berdiri, maknanya tidak berdiri sendiri, itu maknanya mustahil butuh kepada yang lain. Baik butuh kepada apa? Zat yang lain maupun butuh pada pencipta. Kemudian yang keenam, wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan. Maka nakid juga ini pakainya, dan mustahil Allah itu tidak satu. Mustahil Allah itu tidak esa. Wajib Allah itu esa bi ayyakuna murakkaban fi dzati. Kalau enggak satu maka akan terjadi ada tarkib, ada susunan pada zatnya. Wa ayyakuna lahu mumathilun fi dzatihi wa sifatihi, maka akan berarti ada yang menyamai dirinya pada zat dan sifatnya. Wa ayyakuna ma'ahu fi wujudi mu'athir fi fi'lin minal af'al, maka kalau dia tidak satu, boleh juga terjadi ada pencipta lain yang menciptakan bersama dia pada sesuatu, maka ini juga mustahil. Maka tidak satu bagi Allah itu hukumnya mustahil. Qad arafta anna aujal wahdaniyah salatan. Kamu telah tahu bahwa wajahnya wahdaniyah itu ada tiga. Yang pertama wahdaniyatul zat, yang pertama esa pada zatnya. Wahdaniyatus sifat, yang kedua esa pada sifatnya. Wahdaniyatul af'al, esa pada perbuatannya. Wa kulluha wajibatun li maulana jalla wa azza. Maka kesemuanya itu esa zat sifat af'al itu wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala wahdah. Hanya bagi Allah saja yang wajib begitu. Enggak ada zat yang lain yang menyamai, enggak ada sifat lain yang menyamai, dan enggak ada perbuatan lain yang menyamai. Begitupun tidak tersusun pada zatnya, tidak tersusun pada sifatnya, dan tidak tersusun pada perbuatannya. Ini hanya ada pada Allah, tidak ada pada zat yang lain. Wa kulluha wajibatun li maulana jalla wa azza wahdah. Fa wahdaniyatu zat, maka wahdaniyah pada zatnya tunfi tarqiba fi dzatihi ta'ala, itu menafikan adanya susunan, adanya bagian-bagian pada zatnya Allah. Mustahil Allah itu enggak esa. Nah, ini makna harus dipahami nih. Mustahil Allah itu tidak esa. Nah, Masya ngomong mustahil Allah itu bukan satu-satunya Tuhan.
Wajib Allah itu satu-satunya. Mustahil Tuhan itu terbilang, mustahil ada yang lain yang bersifat ketuhanan. Maka maknanya Allah itu mustahil tidak satu. Wajib Allah itu satu, mustahil Allah itu tidak satu. Ini punya beberapa makna yang harus kita pahami. Yang pertama, tidak satu itu umpamanya dibicarakan pada zatnya. Zatnya Allah itu enggak satu, mustahil. Zatnya Allah enggak satu bisa dipahami, bisa jadi zatnya tersusun. Zat yang tersusun juga enggak satu. Kayak apa? Zatnya saya enggak satu. Daging, zat. Tulang, zat. Darah, zat. Apalagi? Kulit, zat. Apalagi? Tokai, zat. Siapa? Zat kamu itu isinya macam-macam, campur tokai segala. Ya, masuk zat, artinya zat kamu itu enggak satu, walaupun kamunya disebut satu. Ini satu orang, tapi zatnya enggak satu. Ada dagingnya, tulangnya, kulitnya. Mustahil kalau Allah itu disebut satu Tuhan, tapi zatnya enggak satu, mustahil. Allah disebut Tuhan yang esa dan maknanya zatnya juga esa. Jadi zat esa itu apa? Zatnya tidak tersusun dari beberapa anggota. Zatnya tidak tersusun dari beberapa zat. Fawadaniyatu dzat tunfi tarkiba fi dzati ta'ala wa wujudu dzati ukhra tumathilu dzatal aliyah. Dan mustahil pula zatnya itu apa? Mustahil zatnya itu ada yang menyamai. Kalau zatnya ada yang menyamai gimana? Berarti enggak satu, ada yang berarti bukan satunya. Oh, ini satu orang. Ini juga ada orang lagi. Oh, berarti sama-sama orang. Kalau sama-sama orang berarti tidak satu. Berarti orang itu enggak satu. Ini orang, kamu orang. Keadaannya sama. Maka orang itu walaupun disebut kalimatnya mufrad, ya, orang kalimatnya mufrad, tapi maknanya jamak gitu loh. Walaupun kelihatannya satu kalimatnya, tapi maknanya ini bisa menjadi sifatnya siapa saja, bisa untuk menyebut siapa saja. Tapi kalau Tuhan maknanya satu dan satunya mutlak, nggak bisa diletakkan kepada yang lain lagi, nggak bisa. Nggak ada zat lain lagi yang bisa diletakkan ini juga Tuhan, nggak bisa. Diwajib adanya hanya pada Allah. Wabil jumlati fa wahdaniyatu dzatun fi ta'adduda fi haqiqatiha muttasilan kana au munfasilan. Maka kesimpulannya wahdaniyah itu menolak adanya bilangan, menolak adanya yang lain secara hakikat pada zatnya Allah, baik itu makna zat yang terkumpul atau makna zat yang terpisah. Jadi wahdaniyah itu mau menolak apa intinya? Bilangan pisah dan bilangan
kumpul. Bilangan kumpul namanya apa dalam tauhid? Muttasil. Bilangan pisah namanya munfasil gitu. Jadi wahdaniyah menolak muttasil dan menolak munfasil, menolak adanya kumpulan dan menolak adanya pisahan. Kalau kita satu masjid ini namanya apa? Pisahan apa kumpulan? Ini banyak orang nih. Ada orang satu masjid. Itu kumpulan apa pisahan? Satu masjid namanya apa ini? Namanya pisahan. Kalau satu orang kumpulan. Ya kan? Kalau bahasa umum, bahasa adat disebut perkumpulan orang. Ya. Gula setoples itu sekumpulan gula. Beras sekarung sekumpulan beras. Itu kalau bahasa umum begitu. Dalam bahasa tauhid, beras sekarung itu pisahan. Kenapa? Kalau dipisah beras, bisa lagi beras, bisa lagi beras gitu loh. Walaupun sedikit satu tetap namanya pisahan beras, bukan kumpulan beras. Tapi kalau sendiri namanya kumpulan. Ada orang sendiri, kamu sendirian? Kok kumpul? Maknanya kumpul dengan zat yang lain. Satu orang tapi zatnya ada darah zat, tulang zat, daging, tokai. Nanti kumpulan, ente itu lagi kumpul zat-zat jadi satu. Nah ini Allah mau kita tolak dua makna itu. Allah itu zatnya bukan hasil kumpulan dan juga bukan. Kalau Tuhan kok kumpulan berarti ada zat yang. Kalau Tuhan itu maknanya pisahan berarti ada Tuhan lain gitu loh. Ya, kalau sendiri kumpulan maknanya ada tersusun dari beberapa zat. Kalau ada yang lainnya berarti ada Tuhan yang lain. Jadi menolak tarkib dan menolak apa? Menolak muttasil dan menolak munfasil. Begitu pula wahdaniyatu sifat. Begitupun wahdaniyah pada sifatnya. Tunfi ta'adudi fi haqiqati kulli wahdah minha mutasilan aidan kana au munfasilan. Sifatnya Allah ya begitu, mau ditolak mustahil sifatnya Allah itu kumpulan dan mustahil sifatnya Allah itu pisahan. Artinya Allah tidak mungkin ada sifat yang menyamai dengan sifat Allah. Kalau ada sifat lain yang menyamai dengan sifat Allah namanya apa? Pisahan. Itu dong. Ya. Kalau ada sifat lain yang menyamai dengan sifat Allah namanya pisahan. Kalau pada dirinya sendiri ada sifat yang menyamai namanya kumpulan. Mustahil Allah itu sifatnya kumpulan dari beberapa sifat yang sama. Kalau kita sifatnya ya kumpulan, ya pisahan. Mana kumpulan sifat saya?
Matanya melihat kumpul, 2 penglihatan. Telinganya 2 pendengaran. Tangannya 2 kemampuan. Ilmunya beberapa pengetahuan. Berarti kumpulnya sifat pada diri kita. Lah pisahannya mana? Ada yang lain yang punya penglihatan sama dengan saya. Ada yang lain yang punya pendengaran dengan saya. Ini namanya menolak mutasil dan menolak munfasil. Fa'ulima fa'ilmu maulana jalla wa azza laisa lahu sanin. Maka ilmunya Allah, contohnya ilmunya Allah mustahil ada 2 ilmu yang sama dengan ilmunya Allah. La mutasilan, baik itu ilmu secara mutasil atau ilmu secara gitu loh. Pada dirinya Allah ada 2 ilmu, umpamanya artinya Allah tahu sesuatu, besok nambah lagi ilmunya, tahu lagi, berarti ada 2 ilmu. Maka ini mustahil. Kalau begitu ilmunya Allah tersusun dari beberapa, ada ilmu matematika, ada ilmu Indonesia, ada ilmu takwil mimpi, ada ilmu iya, yang mahal tuh ilmu takwil mimpi. Ini kalau sudah bisa itu 1001 mimpi. Iya, kalau ngimpi ada kucing nendang ember namanya. Kucing nendang ember. Kucing kakinya 4, ember bunder, berarti 4-0 gitu loh. Nah, sudah itu menguasai ilmu itu ente, waduh, tingkatannya sudah mulai naik itu. Mulai naik gilanya. Jadi ilmunya kita tersusun dari beberapa ilmu. La mutasilan, tidaklah secara mutasil, baik pada dirinya sendiri ada yang sama ilmunya. Ai qaiman bidzatihil aliyah. Artinya ada ilmu, ada tersusun beberapa ilmu yang berdiri pada zatnya Allah, mustahil. Wala munfasilan, dan secara munfasil, terpisah. Ai qaiman bidzatil ukhra, adanya ilmu yang sama dengan ilmunya Allah berdiri pada zat yang lain. Ada ilmu, ada kiai, ada lagi sono kiai lagi. Ini kalau kiai sama kiai kan saingan biasanya ya. Ono kiai, kita kiai, sama-sama punya ilmu. Ini kalau kiainya kiai ahli dunia saingan. Oh itu mah kiai-kiaian itu mah. Yang kiai saya doang. Lo kayak Tuhan aja harus wahdaniyah lo. Kiai aja kok wahdaniyah. Kiai mah boleh siapa aja jadi kiai. Emang lo doang yang kiai, enak aja. Nggak ngerti wahdaniyah itu begitu repot. Dianggap kiai harus dirinya sendiri. Kiai mah sono kiai ya boleh, sono kiai boleh. Ilmu yang kayak kita dibikin banyak juga boleh. Bal huwa ta'ala ya'lamu ma'lumatil lati la nihayatan laha bi ilmi wahdah. Maka ilmu yang maklumatnya itu menyeluruh, mengetahui segala sesuatu dengan ilmu yang esa, la ada dalahu, tidak ada bilangan-bilangan di dalam ilmunya, wala thanin lahu, dan tidak ada yang menyamai ilmunya yang lain seperti ilmunya Allah. Waqis ala hadza sa'ira sifati maulana jalla wa azza. Maka kiaskanlah ini pada semua sifat-sifatnya Allah. Kita bahas ilmu, kenapa yang dibahas ilmu? Karena seringkali orang salah bahas masalah ini. Hah? Ada nggak yang salah?
Apa contohnya? Shalawat nariyah apa bunyinya itu? Biadadi kulli ma'lumillah, dengan jumlah bilangan-bilangan. Nah, kalau itu ilmunya Allah, ini mustahil. Ilmunya Allah nggak ada fi ilmilah, nggak ada. Ilmunya Allah itu esa. Maka dikatakan di sini apa tadi? La nihayatan laha bi ilmi wahidin la adada lahu. Bi ilmin wahidin la adada lahu, tidak ada adat pada ilmunya. Artinya di dirinya Allah itu enggak ada adada fi ilmillah, enggak ada. Kalau bicara adada maklumillah, tersusunnya atau banyaknya yang diketahui Allah, objeknya, emang yang diketahui Allah itu ya banyak. Allah tahu kamu, Allah tahu saya, Allah tahu bilangannya laut ada berapa, bilangannya ikan ada berapa. Maksudnya yang adat, yang berbilang-bilang itu diilmu oleh Allah gitu loh. Jangan ilmunya Allah berbilang-bilang, jangan ilmunya Allah itu banyak, jangan. Tapi sesuatu yang banyak itu di ilmunya Allah gitu loh ya. Jadi kadang orang seringkali zikir-zikir tapi nggak ngerti apa yang dizikiri gitu loh. Mau biadadi ilmilah, ini salah ya. Jangan adat pada ilmunya Allah. Kalau ulama biadadi ma'lumillah, segala sesuatu yang engkau ketahui. Ya Allah, aku bersalawat kepada Engkau, bersalawat kepada Nabimu, mengucapkan tambahnya kemuliaan untuk Nabimu, tambahkan kemuliaan kepadanya dengan jumlah bilangan yang Kau ketahui. Itu ya jumlahnya nggak kehitung. Itu satu salawat nilainya tak terhingga. Yang diketahui, bilangan yang di ilmunya Allah ada berapa? Ya kita nggak ngerti yang Allah ketahui. Makanya ada, kalau kiai dulu nafsirnya jangan biadadi ma'lumillah, biadadi apa? Biadadi makhlukillah, dengan jumlah makhluknya Allah, dengan bilangan-bilangan makhluknya Allah. Memang yang banyak itu makhluknya Allah, bukan yang ada pada dirinya Allah itu banyak, bukan. Ini banyak yang nggak sampai dalam pengertian ini. Maka yang diambil contoh di sini ilmu. Kenapa kok nggak sama, nggak basor? Tapi ilmu, karena banyak sekali zikir-zikir yang mengarah kepada biadadi ilmillah. Maka jangan pakai itu, harus dirubah. Maka kiaskanlah satu sifat ilmu ini dengan seluruh sifatnya Allah, bahwa seluruh sifatnya Allah itu juga menafikan muttasil dan menafikan munfasil. Terus wa wahdaniyatul af'al, dan wahdaniyah pada af'alnya Allah. Maka fi'ilnya Allah juga wahdaniyah, itu tunfi ayyakuna thamma ikhtira'un likulli ma siwa maulana jalla wa azza fi fi'lin minal af'al. Adapun wahdaniyah pada perbuatannya itu menafikan adanya kemampuan menciptakan ma siwa Allah bagi selainnya Allah.
fi fi'lin minal af'al, dari perbuatan menciptakan. Bal jami'ul kainati haditsatun, maka seluruh perkara yang baru, perkara kainat, perkara yang mungkin terjadi ketika dia muncul menjadi wujud, maka pasti baru. Qad ammahal ajzu, dan keseluruhannya itu pasti bersifat lemah. Adz-dzaruriyun daimun an ijadi atharima, lemah seluruhnya selama-lamanya untuk menciptakan satu ciptaan pun. Lemah selamanya, lemahnya kodi, lemahnya bahagia. Lemahnya itu enggak ada batasnya. Kalau sudah diwujudkan, muncul wujudnya pasti lemah untuk selamanya. Enggak mungkin, oh ini makhluk tadinya lemah, setelah 1000 tahun bertapa jadi ada begitu. Lo kira sunggokong apa? Bertapa ribuan tahun jadi dewa gitu, bisa macam-macam. Enggak ada, itu bohongan semua. Semua makhluk yang tadinya enggak ada diciptakan menjadi ada, dia baru, dan semuanya pasti lemah untuk selama-lamanya. Apapun yang muncul dari keadaan yang baru pasti diciptakan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Jadi kalau kamu kok punya pekerjaan, oh saya bisa ini, bisa itu, maka perbuatan itu dimunculkan oleh mustahil muncul dari dirinya, mustahil. Karena Allah tidak pernah melepaskan hambanya untuk menjadikan hambanya bisa mengerjakan sesuatu, enggak ada. Jangan sampai seperti pahamnya orang-orang Mu'tazilah. Bal jami'ul kainati haditsatun, maka seluruh perkara kainat yang mungkin terjadi itu pasti baru. Qad ammaha, maka secara umum al-ajzu, kelemahannya, ad-dzaruriyun, secara wajib, secara pasti. Daimun, maka itu selama-lamanya, an ijadi atharima. Wa maulana jalla wa azahu al-munfaridu bi ikhtira'iha wahdah bila wasitatin, dan Allah lah zat yang esa yang bisa menciptakan segalanya tanpa menggunakan perantara, tanpa butuh bantuan yang lain. Ya, Allah menciptakan alam tanpa dibantu oleh yang lain. Artinya seluruh alam ini tadinya enggak ada, terus diciptakan oleh Allah menjadi ada. Lah, untuk menciptakan menjadi ada itu, lah yang bantu siapa? Alam lagi yang lain. Ya enggak mungkin ada alam kok bantu Allah menciptakan alam yang lain, enggak mungkin. Maka alamnya harus qadim kalau begitu. Ya. Jadi Allah tidak butuh dibantu oleh yang lain, karena yang lain selain Allah itu pasti diciptakan. Wa ma yunsabu minha ila wa ghairihi azza wa jalla ala wajhi yadharu minhu ta'thir fa huwa muawwalun. Maka adapun yang dinisbatkan pada selain Allah, pola atau keadaan yang mengesakan penciptaan, maka harus ditakwil. Saya bisa menciptakan ini, saya bisa bikin ini. Allah menciptakan fulan bisa menciptakan ini, maka keadaan itu harus dimengerti, harus ditakwil bahwa itu maknanya dijadikan oleh Allah mampu.
bukan dilepaskan oleh Allah untuk punya perbuatan sendiri. Maka apapun yang muncul dari diri kita, baik itu bentuknya kebaikan, bentuknya keburukan, secara iman harus diakui itu diciptakan oleh Allah. Jangan sampai kita ikut pendapat Mu'tazilah yang mengatakan Allah hanya menciptakan yang baik, yang buruk-buruk datang dari kita, dari setan, maka pemahaman seperti ini sama saja mengatakan ada pencipta lain selain Allah. Sama saja mengatakan Allah hanya menciptakan kebaikan, dan itu mengingkari rukun iman, mengingkari hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa iman kepada takdir khairihi wa syarrihi minallah. Ini rukun iman, ini harus kita pegangi. Berarti kalau begitu segala yang muncul ke dunia ini bentuknya kebaikan, bentuknya keburukan, semuanya diciptakan oleh Allah. Maka ini menunjukkan maknanya kita mengimani wahdaniyah fil af'al, esa Allah dalam perbuatannya. Artinya tidak ada yang lain yang punya perbuatan seperti perbuatan Allah. Wabillahi subhanahu wa ta'ala at-taufiq. Maka atas pertolongan Allah, atas karunia Allah lah semuanya itu akan mendapatkan pertolongan, semua mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pahami membawa kita kepada keimanan kepada Allah, pemahaman kepada Allah. Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan hati kita, Allah kuatkan tauhid kita sampai pada hari kematian kita. Amin ya rabbal wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana